Amin, puji nama Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang bicara mengenai man of God. Apa itu man of God? Nah, sebelumnya kita langsung baca aja yuk Alkitab kita buka 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Di layar sudah saya siapkan, jadi teman-teman semakin mudah untuk membaca firman Tuhan, amin. Nah, 1 Timotius 6 ini adalah suratan Rasul Paulus teman-teman yang ditujukan kepada Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Bahkan beberapa kali Paulus ini menyebutkan kayak seperti papa rohaninya. Karena Paulus ini begitu cintanya sama si Timotius. Dan teman-teman tahu, Paulus ini menuliskan surat kepada Timotius itu bukan waktu dia lagi santai, bukan dia lagi enak-enakan. Enggak, teman-teman. Dia nuliskan surat ini waktu posisinya di mana? Di penjara menjelang kematiannya. Jadi bayangin, dia udah tersiksanya maksudnya karena dia ini ya, membela kebenaran Tuhan. Karena waktu itu kan Israel dikuasai oleh Romawi. Romawi itu anti banget sama yang namanya pengajaran Yahudi. Gitu kan. Nah, dia disiksa, tapi sekalipun dia disiksa, dia masih ingat tuh sama pelayanan Tuhan. Nah, ini luar biasanya. Yuk kita sama-sama belajar. Ayat 11 sampai 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Nah, jadi Paulus ini kalau teman-teman baca dalam Alkitab ininya ya, judul perikopnya itu pesan penutup. Ya benar, pesan penutup. Nah, jadi ini kayak penutup dari suratan dari si Paulus ini. Tapi saya menarik adalah kata gini, tetapi engkau, hai manusia Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya NKJV, dia mengatakan, but you, O man of God. Wah, ketika saya merenungkan firman Tuhan, ini saya sangat tertarik gitu loh. Dipanggil, O man of God. Wah, ya kan. Kalau misalnya ada yang ngomong man of steel gitu kan, Captain America. Itu kan sifatnya fiksi teman-teman. Tapi ini enggak, man of God. Nah, kalau coba teman-teman search dalam Google Translate, kata man of God ini bicara artinya pendeta, hamba Tuhan. Itu sebutannya man of God. Tetapi kalau teman-teman lihat, dalam perjanjian lama, man of God ini adalah sebutan untuk para abdi Allah. Biasanya kalau teman-teman lihat nanti, kata man of God ini, kata abdi Allah nih ditujukan untuk siapa? Untuk Musa, Yosua, Samuel, Daud, dan lain-lainnya yang menjadi abdi Allah. Statusnya itu sebagai abdi Allah, hamba Allah. Gitu. Tetapi dalam perjanjian baru, kalau teman-teman cari ya, saya sudah bantu cari, tapi kalau teman-teman merasa omongan Marco ini salah, ya monggo, coba bantu cari ya. Dan saya baru menemukan kata man of God dalam perjanjian baru ini, Rasul Paulus cuma sebut kepada Timotius, manusia Allah. Padahal teman-teman tahu, Paulus ini punya banyak koneksi. Dia punya sahabat Silas, ya. Dia punya jemaat Korintus, jemaat di Roma. Timotius salah satunya, Filipi, Galatia, banyak banget. 70% kita perjanjian baru ini, itu pelayanan Paulus. Tapi Paulus cuma sematkan kata man of God ini kepada Timotius. Artinya ada sesuatu yang spesial dari si Timotius ini. Nah, untuk itulah saya mau ajak kita semua, coba di next. Untuk itulah kita semua belajar untuk menjadi man of God. Sematkan kata man of God ini, sematkan menjadi status man of God ini untuk dalam kehidupan kita. Mungkin kita ngomong, loh kok kan ya Alkitab kan buat untuk Timotius, bukan untuk kita. Loh iya, tetapi sesungguhnya kehidupan kita saat ini haruslah kita menjadi seorang man of God. Biar status man of God ini bukan menjadi sesuatu yang asing gitu loh dalam hidup kita. Kenapa? Seharusnya kita seperti itu. Apalagi kita telah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dalam kebenaran firman. Kita udah dibenarkan oleh karena Kristus, hanya Kristus sendiri yang membenarkan kita. Sehingga apa? Kata man of God ini, yaitu apa? Anda dan saya, kamu dan aku menjadi bagian man of God ini. Nah,
Next story-nya, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ya, ini adalah gambaran the big story of Christian. Saya melihat bahwa di youth kita ini banyak jiwa-jiwa yang baru. Tepuk tangan dong buat kita semua, amin. Biar kemuliaan Tuhan yang semakin dinyatakan. Nah, jadi ini adalah gambaran story dari Alkitab. Ini 4 besar ini, nggak ada cerita-cerita lain. Tapi saya jamin ya, meskipun ada jiwa yang baru, anak-anak yang Kristen sejak lahir ini loh, kayak gak ngerti. The big story kita ini yang kita udah yakini sebagai seorang Kristen gitu ya. Tapi kita akan belajar secara singkat. The big story of Christian itu ada 4. Creation, yaitu apa? Masa penciptaan. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1, Kejadian 2. Dan firman Tuhan ngomong apa? Semuanya indah, semuanya baik. Bahkan manusia memiliki status imago Dei, serupa dan segambar dengan Tuhan. Replikasi Allah itu sama dengan diri kita. Itu sesungguhnya kita. Creation itu bicara soal penciptaan Tuhan yang mulia. Manusia Allah itu seharusnya kita dari awal kita diciptakan sebagai manusia Allah. Bukan cuma abdi Allah aja, tetapi serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan ya kan kalau teman-teman lihat Adam dan Hawa pun dia punya tugas waktu awal di bumi, yaitu apa? Menguasai bumi, memelihara bumi, menaklukkan seluruh ciptaan, seluruh isi bumi. Artinya ada satu spesial manusia. Tetapi masuk kepada masa yang kedua, cerita yang kedua, yaitu apa? Kejatuhan, jatuh dalam dosa. Kita udah tahu ya. Bukan Tuhan yang gagal atas rencananya, tetapi apa? Tetapi manusia yang gagal atas rencana Tuhan. Manusia gagal mengikuti ketetapan Tuhan. Sehingga apa? Konsekuensinya dosa. Roma 3 ayat 23, firman Tuhan ngomong apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi masa kejatuhan ini yang membuat hubungan kita yang statusnya sebenarnya kita adalah manusia Allah menjadi manusia dosa. Hamba dosa. Sehingga apa? Kita terputus. Secara status kita mati. Ya kan? Mati. Tetapi ingat, karena kasih Tuhan, bayangin, seharusnya kita itu mati loh. Memang secara daging kita akan mati. Gak ada di dunia sampai sekarang ini manusia bertahan, gak ada. Tadi pagi saya lihat teman saya kongco ya kan. Kongco loh. Kongco itu engkong, papanya engkong. Umur 100 tahun lebih meninggal gitu. Ya saya nggak kenal sama kongconya ini. Tapi kayaknya dari wajahnya mungkin jago Wing Chun atau ya apa saya nggak tahu ya. Tapi bayangin, meskipun dia udah umur 100 tahun, dia tetap meninggal. Karena apa? Fana. Sementara kita ini secara daging. Tapi karena kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan tebus kita. Redemption, ini masuk ketiga. Penebusan. Sehingga apa? Yang tadinya kita manusia Allah, karena jatuh dalam dosa, kita menjadi manusia dosa, lalu Tuhan tebus kita, sehingga apa? Kita kembali menjadi serupa dan seutuh dengan Tuhan. Memang secara daging kita mati, tetapi apa? Secara roh kita hidup dalam kekekalan. Artinya apa? Bicara man of God ini bicara manusia roh kita. Kalau dulu waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia harus berbuat baik dulu, supaya dia dibenarkan sama Tuhan. Itu dulu, perjanjian lama. Manusia tidak menaati hukum Taurat, mati. Apalagi modalannya kayak kita ngene iki ya. Wis mati paling dari awal gitu. Sungguhan, zaman dulu kita harus, karena kita melakukan dosa, dicatat dosamu apa. Ditentukan hukuman, kamu harus memberikan persembahan seperti apa, supaya kamu dibenarkan. Kamu harus potong kurban dulu, darah binatang dulu untuk menyembuhkan, untuk menyucikan dosamu. Itu dulu. Tetapi redemption, kasih Tuhan, karena begitu besar, Tuhan sendirilah, inisiatif Tuhan sendirilah, yang apa? Yang datang untuk selamatin kita. Betapa luar biasanya. Makanya firman Tuhan ngomong, penebusan dosa itu cukup 1 kali. Darah yang tertumpah, yaitu apa? Darah Kristus di atas kayu salib. Bulan depan kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Ini jadi momen buat kita sadar, ini loh, redemption, penebusan Tuhan. Dan sehingga apa? Tuhan gak berhenti di situ doang. Gak cuma menebus, tapi apa? Memulihkan, restoration, masa yang keempat. Yaitu apa? Yang kita hadapi saat ini, yang kita jalani saat ini loh. Mungkin kita akan bertanya, loh kok Tuhan kan udah tebus kita, tapi kenapa kok masih ada COVID? Kenapa masih ada sakit penyakit? Keadaan semakin gak lebih baik kok.
Padahal Tuhan udah tebus. Loh, saya mau katakan, itu adalah konsekuensi dosa, teman-teman. Dunia jahat, dunia dosa, dunia mengalami sakit penyakit, dunia mengalami kemiskinan dan segala macam. Itu hal yang wajar. Karena kenapa? Itu udah konsekuensi dosa. Manusia gagal atas kehendak Tuhan. Manusia gagal melakukan free will-nya. Ingat, tetapi restoration, Tuhan akan pulihkan. Kepada siapa? Kepada kita yang dipilih, kepada kita yang ditebus, kepada kita yang hidup dalam manusia Allah itu. Sehingga, next story, next slide. Nah ini saya kasih gambar meskipun kayak sedikit lucu gitu ya. Gambar salib itu bicara soal kita manusia Allah. Tuhan udah create kita sebagai manusia Allah. Tetapi karena dosa, kita menjadi manusia dosa. Kisah para rasul pernah ngomong bahwa kita telah ditebus sehingga kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Allah. Dan untuk itulah kita mengalami penebusan dan restoration. Ini yang kita hadapi sekarang. Kita percaya bahwa apa? Tuhan akan datang kedua kalinya menjemput kita sebagai mempelai, sebagai pilihannya Tuhan. Nah ini yang disebut dengan restoration, pemulihan. Engkau yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, kekecewaan, saya percaya, saya mau katakan, itu sifatnya sementara. Kenapa? Restoration akan bicara soal kekekalan. Nah untuk itulah, teman-teman kita mau belajar siang hari ini, bagaimana menjadi manusia Allah. Karena kenapa? Manusia Allah itu bicara kekekalan. Kalau kamu mau bicara soal sementara, sifatnya yang fana, itu manusia daging. Itu yang sifatnya duniawi. Nah manusia Allah ini bicara soal kekekalan. Nah, kita kembali lagi dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan di poin yang pertama ini, saya merangkumnya menjadi 3 poin. Next. Ya, poin yang pertama kita belajar untuk bagaimana ciri menjadi manusia Allah. Status kita sebagai manusia Allah, yaitu apa? Pertama, menjauhi keduniawian. 1 Timotius 6 ayat 11a tadi dikatakan itu ada tulisannya ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kata jauhilah semuanya itu. Ini menjadi poin pertama itu, menjauhi dari keduniawian. Semuanya itu bicara apa sih? Saya mencatat gitu kan. Bahwa kalau teman-teman baca nanti di ayat-ayat sebelumnya ya, bahwa Rasul Paulus ingatin kepada setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan mau terombang-ambingan dengan pengajaran sesat. Pengajaran yang bukan berpusat pada Injil, yang hanya fokus pada kenikmatan pribadi. Berapa banyak dari orang Kristen zaman sekarang, kita mencari, kita beribadah, kita melayani Tuhan, tetapi kita membawa dengan satu pemikiran bahwa aku mau dapat sesuatu. Berapa banyak dari kita mau melayani Tuhan supaya aku dapat sesuatu, entah itu apapun, PK lah, jabatan lah, kepercayaan dari orang lain lah. Saya mau katakan, ketika kita berpikir bahwa kita datang ke gereja, kita ibadah ke gereja, atau kita melayani Tuhan dengan membawa pemikiran kita supaya aku dapat sesuatu, maka sesungguhnya kita sedang tidak melayani Tuhan. Kenapa? Yang sedang kita layani adalah diri kita sendiri. Sungguhan teman-teman. Karena kenapa? Kita sadar gitu loh, bahwa hadiah yang terbaik itu adalah ketika kita kembali dipercaya sama Tuhan. Kembali diselamatkan sama Tuhan. Supaya apa? Kita tidak terputus dengan Tuhan. Itu udah jadi hadiah yang terbaik. Artinya kita udah gak butuh hal-hal apapun lagi yang mungkin sifatnya keduniawian. Itu udah tidak menjadi bagian kita lagi. Apalagi mungkin bicara soal, kalau teman-teman baca di ayat yang sebelumnya ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Bagaimana Paulus ngomong, merasa sok tahu, berlagak tahu bagaimana pelayananmu itu bukan menjadi berkat, malah menimbulkan pertengkaran, dengki dan segala macamnya. Karena kenapa? Karena merasa enggak butuh firman. Bahkan di ayat yang kelima, bahkan firman Tuhan Paulus ngomong, orang mencari ibadah sebagai sumber keuntungan. Bayangin teman-teman, sumber keuntungan. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja, ibadah, raga kita datang ke gereja, tapi ya hati kita enggak settle sama Tuhan, enggak benar-benar sungguh sama Tuhan. Kita mencari profit. Kita mencari apa sih keuntungan dari ibadah? Itu bukan satu kebiasaan yang baik teman-teman. Paulus firman Tuhan yang ngomong siang hari ini, betapa bahayanya bahwa ibadah itu sebagai sumber keuntungan.
Zaman sekarang wah semakin ngeri teman-teman. Bagaimana gereja ibadah menjadi salah satu komoditas bisnis ya, kita sering kali kita lihat di media sosial dan segala macamnya. Kita nggak patut menghakimi karena merasa GAB Miracle Center paling benar, enggak. Tapi seenggaknya kita belajar, ini loh. Gereja-gereja mungkin mulai goyang. Tapi kita bagaimana kita sebagai gerejanya Tuhan, kita mau tetap lurus berpedoman pada Injil. Kita buka 2 Timotius 3, apalagi yang menjauhi keduniawian. Ayat 1-5, firman Tuhan ngomong gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak berpusat pada Injil, kita tidak mencari Injil, tapi yang kita cari adalah diri kita sendiri, kepenuhan diri kita sendiri, hamba uang. Apalagi kondisi pandemi ini ya, semakin membuat kita tuh tergerak untuk mencari uang. Uang adalah segalanya. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Ini adalah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Bahwa ini adalah sebuah keduniawian buat kita. Yang seharusnya kita sadar. Ini sifatnya fana. Yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Apalagi di situ dikatakan apa? Mereka akan membual dan menyombongkan dirinya. Pelayanan, aktif pelayanan, tapi jadi bahan kesombongan. Wah. Apalagi mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Saya membaca tidak memperdulikan agama ini bukan berarti bicara soal kita jadi agamawan yang kayak ikut sekolah STT, kerohanian, enggak. Tapi tidak memperdulikan agama ini bicara soal tidak kudus, tidak menjaga kekudusan. Ayat selanjutnya. Next. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan yang ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, secara daging, secara raga, kita datang ke gereja, tapi dengan sifat-sifat yang manusia lama. Tetapi pada hakikatnya, firman Tuhan ngomong, kita semua yang hidupnya seperti itu, yang masih dalam keduniawian, memungkiri kekuatan Allah, memungkiri firman dalam dirinya. Dan untuk kita apa? Jauhilah mereka itu. Poin yang pertama ini kita belajar, menjauhi keduniawian itu bukan sebuah pilihan, tapi itu adalah sebuah kewajiban, karena kita sadar bahwa kita ini telah ditebus sama Tuhan. Cuman Injil doang, kasih karunia Tuhan sendirilah yang memampukan kita untuk kita percaya dan kita diterima oleh Tuhan. Amin. Sehingga apa? Untuk itulah nggak sinkron duniawi sama kasih karunia itu nggak sinkron dengan kehidupan kita. Dan ingat, mungkin kita akan merasa, loh kok aku lo nggak ngefitnah, aku lo nggak dengki, aku lo nggak cinta uang. Tapi engkau tidak ayat yang 1-2 katakan apa? Tapi engkau nggak berdamai dengan orang tuamu. Sama aja teman-teman. Ini bukan satu pilihan. Aku nggak mencintai diri sendiri kok. Aku nggak memberontak kok terhadap orang tua. Aku mengasihi kok. Tapi engkau menyakiti orang. Engkau hanya menyangkal dirimu. Sama aja teman-teman. Jangan merasa diri kita paling benar. Sehingga apa? Kita merasa itu bukan aku. Tapi kehidupan kita tanpa kita sadari jauh lebih parah. Masih mending orang yang nggak ngerti Injil. Karena kenapa? Karena dia nggak ngerti kebenaran. Ya hidupnya seperti itu. Tapi kita yang sudah hidup dalam Injil nih loh, yang kita udah tahu. Tapi kita masih berlagak tahu loh, bayangin. Berlagak tahu, firman Tuhan juga ngomong kan. Kita justru merasa diri kita yang benar. Sehingga apa? Kita nggak butuh. Itu sama saja dengan apa? Kita masih hidup dalam keduniawian. Untuk itulah, next, saya sepakat dengan khotbah kemarin minggu ya kan. Hambanya pernah ngomong bahwa ranah kehati-hatian itu yaitu waspada diri kita akan dosa, itu menjadi ranah kita, bukan lagi ranahnya Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah manusia Allah, seharusnya kita sadar nih loh, waspada diri kita. Kita tahu kehidupan kita masih hidup dalam dunia yang fana ini. Tapi mau enggak kita mau menjauhi semuanya itu. Menjauhi dari keduniawian. Karena apa? Ranah kehati-hatian ini bicara soal free will kita.
kehendak bebas kita. Tuhan udah nggak bisa lagi maksa kita. Kalau misalnya kita diperhadapkan dalam satu situasi di mana depan kita misalnya apa yang kita lakukan ini adalah menjerumus pada dosa. Loh memang ada Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga apa? Roh Kudus itu hanya menegur, menginsafkan, mengingatkan kita. Tetapi tetap making decision-nya siapa? Kita. Kita mau nggak hidup meninggalkan dosa itu, menolak dosa itu, atau justru kita terjerumus? Itu udah menjadi ranah kehati-hatiannya kita. Gitu loh. Karena kenapa? Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, teman-teman. Kalau robot ya, kalau salah, bisa di restart, teman-teman. Ya, bisa tak buat setelan pabrik. Tapi kita enggak, teman-teman. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Sehingga apa? Kita harus tahu mana yang dosa, mana yang salah, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah kita belajar. Selama kita hidup di dalam daging, ya kita masih akan dalam dosa. Tetapi yang harus kita hidupi saat ini adalah apa, teman-teman? Manusia roh kita. Menjauhi keduniawian, ini bicara apa? Menanggalkan manusia daging kita dan masuk dalam manusia roh. Galatia 5 ayat yang ke-16. Yuk. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan di ayat yang ke-23 sampai 24, next slide. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Poin yang pertama ini saya mau sampaikan bahwa untuk menghidupi ciri sebagai manusia Allah itu, ciri a man of God itu, menjauhi keduniawian. Hiduplah dalam roh. Jangan sampai apa? Keselamatanmu menjadi tidak ada artinya bagi hidupmu. Jangan sampai keselamatan Tuhan menjadi tidak ada artinya dalam hidupmu. Tuhan udah selamatkan hidupmu, tapi engkau tidak mempergunakan keselamatanmu, engkau tidak menghidupi keselamatanmu. Sehingga apa? Anugerah itu menjadi sebuah kesia-siaan. Menjauhi keduniawian ini bukan sebuah pilihan, tapi ini adalah sebuah kewajiban bagi kita yang hidup dalam anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, next. Ya ini saya sampaikan bahwa jangan sampai buat keselamatan Tuhan menjadi tidak ada artinya. Karena apa? Tuhan sendiri loh, lagi-lagi inisiatif Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik kita sehingga kita dibenarkan. No, tetapi karena kuasa ilahi itu sendiri. Karena kekuatan Tuhan itu sendiri yang memampukan kita. Yang kedua, menghidupi kebenaran. Di ayat yang ke-11b, di situ dikatakan apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Poin yang kedua ini bicara mengenai menghidupi kebenaran itu. Ini menjadi sifat-sifat manusia Allah dalam diri kita. Buah-buah roh. 2 minggu yang lalu youth pastor kita pernah sampaikan bahwa apa? Buah roh dan buah pertobatan. Itu yang harus ada di setiap anak muda. Dan itu memang harus kita hidupi. Sebagai apa? Sebagai manusia Allah ini. Kata kejarlah, itu bicara mengenai bersungguh-sungguhlah. Dalam bahasa aslinya, Paulus ngomong bersungguh-sungguhlah. Keadilan ini, kalau teman-teman lihat dalam bahasa aslinya, itu memiliki kata dikaiosine, yang artinya hidup benar. Di mana hidup benar itu sudah menjadi mutlak bagi sifat manusia Allah. Tidak bisa ditolerir lagi hidup benar. Firman Tuhan ngomong kan, kuduslah kamu sebab akunya Tuhan. Sebab Tuhanku kudus. Menghidupi kebenaran. Ketika kita menjauhi keduniawian, waktunya kita apa? Menghidupi kebenaran itu. Gitu loh. Lanjut lagi. Jadi keadilan itu bicara mengenai hidup benar. Lalu ibadah. Teman-teman, ibadah, jangan dulu. Ibadah itu jangan salah artikan teman-teman merasa bahwa oh ibadah itu berarti bicara soal tatanan ibadah. Oh ada liturgi, oh ada penyembahan, oh ada bahasa roh. Oh berarti yang enggak ada bahasa roh berarti tidak diselamatkan. Enggak teman-teman. Menghidupi apa ibadah ini bicara mengenai yaitu bicara soal kesalehan hidupmu. Ibadah nih loh tubuh kita.
bicara soal bagaimana kesungguhan hati kita, kesalahan hidup kita. Apakah hati kita tetap dalam hadirat Tuhan? Hati kita tetap dalam untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Bukan bicara soal tatanannya. Ya, kita juga udah belajar ya kan di materi Komsel, the worship. Bagaimana bahwa penyembahan itu bukan bicara soal tatanannya. Tapi bagaimana ketetapan hati kita ini loh. Yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Menghidupi kebenaran itu. Karena apa? Kebenaran telah dinyatakan atas hidupmu. Lalu lanjut lagi di situ kenapa? Kasih, kesabaran, kelembutan. Bagaimana kesetiaan. Ya, kalau kita ngomong kesetiaan itu selalu bicara di akhir. Bukan bicara di awal. Kita ngomong mungkin sama pasangan kita, aku setia kok. Tapi kita baru menjalani itu pacaran baru 3 hari. Yo, mohon maaf gitu kan, itu pacaran apa paketan gitu kan 3 hari kan. Katakan gini loh, kesetiaan itu bicara di akhir. Aku setia sama Tuhan. Yang dilihat apa? Apakah engkau setia mengiring Tuhan sampai pada kesudahannya. Murid-murid Yesus udah kenal Yesus loh. Hidupnya berkumpul sama Yesus loh. Tapi juga masih ada kok yang gak setia. Apakah itu salah Yesus? Enggak. Itu apa? Diri kita ini loh. Yang tidak mau setia. Kasih, kesabaran, kelembutan. Itu bicara soal bagaimana kita melakukannya. Menghidupinya dengan rasa tekun. Bahwa karakter Yesus jati. Karakter Kristus sendiri. Sehingga apa? Kita menghidupi itu bukan untuk menuntut imbalan. Kita menghidupinya karena kita tahu Tuhan udah memberikan kasih-Nya terlebih besar dalam kita. Kita tahu bahwa ini loh, aku tuh dulu itu berdosa. Aku tuh sekarang ini loh jahat. Tapi kok bisa Tuhan mau terima aku ya? Itu sebuah kasih karunia. Amin. Dan untuk itulah kita harus bersyukur. Makanya ketika saya mempelajari firman Tuhan ini saya juga bukan yang merasa benar gitu ya. Merasa iya ini pantas nih buat anak-anak youth nih ya. Anak-anak youth ini waduh gila nih hidupnya gitu kan. Enggak teman-teman. Kenapa? Saya juga tertampar akan firman ini gitu loh. Tapi yang saya mau sampaikan adalah saya juga mau belajar. Saya juga mau firman Tuhan ini yang mau menuntun saya. Yang mau memimpin saya dalam pekerjaan saya, dalam pertemanan saya, dalam keluarga saya dan semuanya berbagai aspek. Itu menjadi penting. Sehingga apa? Orang itu ngelihat gitu loh. Jangan sampai ya. Orang itu tahu kita tuh pelayan Tuhan. Orang itu tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Tetapi apa? Hidup kita tidak sama sekali ada Tuhan. Itu menjadi satu pertanyaan besar gitu loh. Apakah kita telah menghidupi kebenaran ini? Jangan pernah bangga. Bisa di next slide. Jangan pernah bangga atas pelayanan kita. Jangan pernah bangga atas kehebatan kita sekarang. Skill yang kita miliki sekarang. Harta yang kita miliki sekarang. Mungkin penampilan fisik yang kita membuat kita cantik, ganteng. Jangan pernah bangga atas yang kamu miliki sekarang. Karena kenapa? Sifatnya sementara. Jangan pernah tukar hidupmu yang kekal hanya untuk yang sementara. Amin. Itu menjadi sebuah acuan bagi kita, gitu loh. Tidak ada satupun kebanggaan yang bisa kita banggakan selain karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Untuk itulah Paulus ngomong ke Timotius, hidupilah kebenaran ini, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ketika buah-buah roh itu ada dalam diri kita hidupi sama-sama. Sehingga apa? Keadaan. Jadi waktu itu memang Timotius itu sedang mengalami satu tekanan karena banyak pelayan-pelayan Tuhan. Yang satu geng sama dia, itu undur dari pelayanan. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita juga ikut undur. Amin. Mungkin saat ini kita berada dalam satu lingkungan yang gak enak. Mungkin saat ini kita berada dalam posisi yang keluarga yang gak enak, yang gak kenal Tuhan. Mungkin, tapi itu bukan jadi satu alasan buat kita tidak mau menghidupi kebenaran ini. Lebih-lebih kita yang sudah terima Injil, lebih-lebih kita yang sudah percaya bahwa kasih Tuhan yang akan membenarkan kita semua sepenuhnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita cepat aja ya. Yang ketiga bicara soal memelihara iman yang kekal.
ayat yang ke-12. Saya minta mungkin salah seorang bantu saya membaca 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dari tempatnya kalian masing-masing aja. Amin. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Ya. Bicara kata bertanding di situ bukan bicara soal bagaimana kita bertanding supaya kita diselamatkan Tuhan. No. Kata bertanding itu bukan bicara bagaimana kita supaya dilihat Tuhan. Enggak. Tapi kata bertanding itu bicara soal menghidupi keselamatan dengan tidak setengah-setengah. Rasul Paulus berulang kali selalu dalam khotbahnya, dalam pelayanannya, dalam suratnya, dia selalu sampaikan bahwa pertandingan iman, ya kita paling ayat yang kita dengar adalah apa? Kita seperti hidup dalam pertandingan gelanggang olahraga. Lalu Paulus pernah sampaikan, aku seperti petinju. Loh, bayangin. Mungkin Rasul Paulus ini menteri olahraga gitu ya kalau zaman sekarang ya. Seringkali mengilustrasikannya dengan olahraga-olahraga. Tapi bagaimana kita belajar bahwa pertanding iman ini loh, kita sama-sama mau menjaga itu. Jangan sampai apa? Kemenangan ini kita dicuri oleh si jahat. Kemenangan ini kita dicuri sama si iblis. Dan ingat, di situ dikatakan bahwa apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Poin yang ketiga ini bicara soal apa? Sepenuhnya manusia roh kita ini loh. Kita mau sama-sama jaga, kita mau sama-sama hidupi. Dan untuk itulah engkau telah dipanggil. Tidak semua orang menerima keselamatan. Kita semua adalah umat-umat pilihan. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Artinya apa? Enggak sembarangan. Kita bersyukur kita berada di tempat ini. Kita bersyukur kita boleh sama-sama menikmati kasih Tuhan. Itu semua apa? Karena pilihan Tuhan. Dan untuk itulah ketika kita sudah dipilih sama Tuhan, jangan pernah sia-siakan itu. Dan di ayat yang selanjutnya, boleh ditampilkan slide selanjutnya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kata ikrar yang tadi ya, kita balik lagi di 1 Timotius tadi dikatakan bahwa dan telah engkau ikrarkan itu. Ikrar itu kalau teman-teman pernah lihat sumpah, pernah lihat ya, kayak presiden disumpah jabatannya, wali kota disumpah jabatannya, dia kan selalu dia kan bagaimana diberikan teks, lalu mereka mengatakan gitu, saya bersumpah, saya akan menjabat presiden ini dengan melaksanakan bla 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 bla. Nah itu ikrar teman-teman. Nah ikrar yang kita sebutkan ini tadi ini adalah bagaimana ini loh, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka kita telah bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, kita akan diselamatkan. Dan untuk itulah yang ketiga ini poin kita belajar bahwa memelihara iman yang kekal itu. Kita mau memelihara, kita mau menjaga, jangan sampai apa? Kita munafik, jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, aku mau setia, aku mau percaya sama Tuhan. Tetapi apa? Endingnya kita meninggalkan Tuhan, kita mengkhianati Tuhan itu sendiri. Dan apa? Sehingga apa? Kita tidak menjaga ikrar, kesetiaan yang sudah kita sampaikan. Iman yang sudah kita pertahankan itu, iman yang sudah kita percaya selama ini. Jangan sampai itu menjadi sebuah kesia-siaan. Mungkin kita telah dibaptis, mungkin kita telah masuk dalam perjamuan, kita sudah mengikuti perjamuan. Ya kita mau memelihara iman yang kekal itu. Jangan sampai itu menjadi sebuah rutinitas doang. Tapi kita tidak menghidupi dan kita tidak mau pelihara, kita masih berkompromi dengan dosa. Untuk itulah penting bagi kita sadar bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menguatkan kita. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. So hari ini saya mau simpulkan khotbah saya bahwa untuk menjadi ciri manusia Allah, ingat yang Tuhan mau, kita ini bukan menjadi manusia biasa, manusia Allah. Karena kenapa? Identitas kita itu loh, manusia Allah.
Dari awal penciptaan, Tuhan meng-create kita bukan jadi anak-anak yang gampang, tapi menjadi manusia Allah. Untuk kita mau hidupi, menjauhi dari keduniawian. Yang kedua, menghidupi kebenaran. Dan yang ketiga apa? Memelihara iman yang kekal itu. Saya mau sampaikan bahwa pelayanan itu baik, teman-teman. Aktif di gereja itu baik. Ya. Tetapi yang paling penting adalah apa? Menjaga iman kekekalan itu, menjaga iman kesetiaan itu pada Tuhan. Itu yang terbaik. Next slide. Status sebagai orang Kristen itu saya mau sampaikan bahwa belum tentu selamat. Ingat, orang Kristen itu belum tentu selamat. Tetapi yang selamat itu adalah mereka yang menerima Yesus dan setia pada Yesus dalam tindakan hidupnya. Bicara apa? Kekekalan. Saya undang pemain musik, WL, sambil saya mau tutup khotbah saya dengan satu kisah. Kita mau sama-sama renungkan. Saya sedih ketika melihat keadaan gereja-gereja zaman sekarang, bahwa atau mungkin bukan cuma gereja ya teman-teman, kehidupan orang Kristen zaman sekarang, bahwa mereka merasa, mereka mengaku dirinya paling sempurna. Mungkin firman Tuhan ini mungkin sama-sama kita renungkan ya. Mungkin kita merasa bahwa ketika kita menerima firman Tuhan pada siang hari ini, kita merasa satu intimidasi. Kok berat banget ya Tuhan? Kok rasanya mustahil ya? Gak usah Tuhan-Tuhanan loh. Firman Tuhan siang hari ini bukan jadi bahan intimidasi buatmu. Atau mungkin firman Tuhan pada siang hari ini merasa kayak, wah, iki aku banget iki. Iki aku banget. Delokan orang-orang lain, iya iki firman Tuhan iki kayak mereka. Firman Tuhan iki kayak mereka itu loh, kayak koncoku. Enggak teman-teman. Jangan pernah menganggap bahwa kita tuh paling suci. Jangan pernah menganggap justifikasi. Bahwa, wah ini aku banget. Ketika engkau sadar bahwa, oh iya, ini manusia Allah. Dan mungkin kita telah menghidupi itu. Jangan dijadikan kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Memandang rendah orang lain. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mau peluk mereka. Kita mau bantu mereka untuk mengenal Kristus seutuhnya. Saya sedih ketika ada seorang anak muda datang ke saya. Dia bilang, aku ini dosa. Aku datang ke gereja, aku justru dicaci maki. Aku justru ditunjukkan kesalahanku apa. Loh teman-teman, bukankah kita sadar bahwa orang dosa itu gak perlu justifikasi. Orang dosa itu datang ke gereja, dia gak perlu justifikasi. Oh kamu narkoba ya? Ah narkoba itu salah, narkoba itu dosa. Ini loh baca ayat ini. Saya mau katakan, orang narkoba itu tahu kalau itu dosa. Tapi kenapa seringkali orang datang ke gereja, justru gereja memasang tembok itu. Justifikasi. Karena kenapa? Padahal kita pun yang ada di gereja ini belum tentu lebih baik kok dari sama mereka yang ada di luar. Belum tentu. Tapi kenapa? Seringkali kita selalu merasa bahwa agamawi itu loh, kehidupan kita, merasa diri kita paling benar. Padahal teman-teman tahu, orang-orang dosa datang ke gereja, yang dia butuhkan bukanlah sebuah justifikasi atas tindakan dosanya. No. Orang-orang dosa datang ke gereja, itu butuh penerimaan, butuh pelukan. Dan untuk itulah kita sadar, gereja itu jadi tempat reparasi buat kita, hati-hati yang terluka. Kalau mungkin kau sekarang punya borok ya, punya satu luka, kau biarin terus-terusan. Mungkin ya karena borok itu ada di luar, mungkin bisa cepat kering. Kau lihat, wah ini semakin parah, semakin bernanah. Kau bisa langsung lari pergi ke UGD, ya, kau pakai asuransi, kau beres sembuh. Itu luka yang terlihat. Tapi luka yang tidak terlihat adalah apa? Manusia kedagingan kita. Manusia keduniawian kita. Kita merasa kita I'm fine. Aku nggak apa-apa kok. Tapi itu terus menggerogoti kita. Sehingga kita merasa, aku nggak butuh Tuhan kok.
Atau mungkin aku udah terlalu hancur kok di hadapan Tuhan. Aku sungkan datang ke gereja. Aku ke gereja loh, percuma dikhianati. Aku percuma kok datang ke gereja, cuma jadi bahan cibiran, bahan gibahan. Teman-teman, saya mau sampaikan, belajar firman Tuhan siang hari ini. Manusia Allah, hiduplah selalu miliki kasih itu. Yang dengar firman Tuhan siang hari ini, mungkin kau merasa terintimidasi. No, ini bukan jadi bahan intimidasi buatmu. Mungkin yang saat ini kau merasa, yang mendengar firman Tuhan hari ini, kau merasa bahwa, ya itu buat orang lain, bukan buat aku. No, kau jangan merasa dirimu paling benar. Kau merasa kau gak butuh Injil. Bisa jadi perbuatanmu yang kau merasa baik itu, gak jauh lebih baik daripada pezina yang ada di luar, daripada pembunuh yang ada di luar. Sama aja. 1 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 ayat 2. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama apa? Mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Bayangin ayat yang ke-9 tadi. Maka nyata Tuhan tahu kok. Mungkin bagi kita bisa menutupi diri kita di depan youth pastor, di depan mungkin sama teman-teman pelayanan. Kita merasa wah gak apa-apa kok, manusia roh banget. Tapi ingat, Tuhan tahu orang-orang yang saleh dan orang-orang yang jahat. Akhir zaman akan selalu bicara pemisahan, teman-teman. Mana yang tersisihkan, mana yang terpilih. Ketika kita sudah terpilih, jangan sampai kita terlewat akan bagian itu. Amin. Dan firman Tuhan siang hari ini boleh sama-sama refleksi diri. Dan saya bersyukur jujur, ini saya bukan ngecap ya, tapi saya sampaikan bahwa saya melihat di gereja kita selalu terbuka, kita selalu welcome. Apapun backgroundmu, apapun latar belakangmu, mungkin kau masih dalam hidup dalam keduniawian, it's okay teman-teman, gak apa-apa. Tapi jadikan kesempatan kau datang ke gereja untuk kau berbenah atas hidupmu dan kau mengalami pemulihan. Dan saya melihat gereja kita, gereja yang selalu terbuka. Apapun latar belakangmu, welcome to us. Gitu loh. Bukan jangan jadi orang dosa itu seperti orang yang asing, orang yang jijik banget, aneh banget. Tapi kita mau sama-sama peluk. Kita mau sama-sama sadar, aku gak jauh lebih baik kok daripada dia. Aku juga sama kok daripada dia. Tapi aku mau datang ke gereja, aku mau hidupku dipulihkan. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu ini. Seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang tutup matamu, berikan ku mata, kan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Katakan ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya ya. Kita nyanyikan dari awal. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang berikan ku mata, kan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Katakan ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang sama-sama katakan, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah baru
bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti sama-sama katakan memulih. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Duka membagi rumah bagi mereka yang membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku hatimu, memulihkan hati yang. Tutup matamu, buka hatimu sama Tuhan. Bagi mereka yang Engkau mau lihat Tuhan, kehidupan kami Tuhan, milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati. Tutup matamu, biarkan alunan musik saja. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Memang hanya seharusnya hanya kita sama seperti Tuhan. Hati kita harus sama dengan Tuhan. Mata kita harus sama dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita telah identitas kita menjadi bagiannya Tuhan. Mungkin kita merasa, kok aku ini loh sudah berusaha berulang kali. Aku mau tinggalin dosa, aku mau tanggalkan dosa, tetap aja aku jatuh. Saya mau katakan, it's okay. Engkau jatuh dalam dosa, it's okay. Saya tidak punya hak untuk menghakimi saudara. Saya tidak punya hak untuk merasa, wah kamu salah banget. Enggak. Tapi teman-teman ingat, tidak ada alasan untuk teman-teman tidak bertobat. Belajar. Ketika teman-teman jatuh, teman-teman sadar, ini adalah proses untuk bayar harga. Untuk aku menjauhi keduniawian itu. Dan aku mau menghidupi kebenaran. Dan aku mau memelihara iman yang kekal. Statusku manusia Allah itu ada dalam diriku. Bukankah kita sadar, seringkali kita jatuh, tapi berulang kali kasih Tuhan yang selalu memampukan kita. Kasih Tuhan yang selalu mengampuni kita. Siang hari ini firman Tuhan bukan jadi satu bahan intimidasi, bukan jadi satu bahan ejekan buat teman-teman. Atau mungkin jadi satu bahan buat, oh aku merasa hebat, aku merasa itu aku banget manusia Allah. Ketika engkau sadar bahwa engkau adalah manusia Allah, kerjakan terus. Tapi bukan jadi itu sebagai engkau melihat memandang rendah orang lain. Karena kenapa? Injil itu, kebenaran Injil itu bukan merasa paling benar. Karena yang paling benar itu ketika kita mau menghidupi sepenuhnya. Jangan merasa diri kita paling baik, jangan merasa diri kita paling hebat. Tuhan tahu apa yang jadi isi hatimu. Saya mau doa buat teman-teman siang hari ini. Taruh tangan kirimu di dada, bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku ketika aku masih jatuh dalam dosa. Ampuni aku ketika aku masih setengah-setengah mengikuti Engkau. Tidak tulus dalam melayani Engkau. Salah dalam memandang Engkau. Tapi siang hari ini, firman Tuhan yang ada, boleh sama-sama menguatkan aku. Aku gak perlu malu lagi akan dosaku. Karena aku tahu, Engkau sendiri yang telah menangkap aku. Engkau sendiri yang telah menebus aku. Tuhan bicaralah Tuhan setiap isi hati anak-anak-Mu Tuhan. Hamba telah selesai, tapi kuat kuasa kasih Tuhan tidak akan pernah selesai menghidupi kita semua. Sehingga kita sama-sama boleh menjaga. Kita mau sama-sama status manusia Allah telah menjadi dalam diri kita. Memulihkan hati
bersama, jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat kesadaran kami akan status kami sebagai manusia Allah, disitulah kami akan menyadari setiap hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, di mana kami perlu untuk menjauhi setiap keduniawian yang ada, menghidupi kebenaran firman-Mu, bahkan memelihara iman kami yang kekal di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, kami anak-anak muda hari ini mau mengambil komitmen kembali untuk menyadari bahwa kehidupan kami adalah manusia Allah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Marco yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap kepercayaan pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat marifat yang ada dalam setiap kehidupannya untuk diwujudkan melalui sikap, tindakan, dan perbuatannya dalam kesehariannya. Kau memberkati juga setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu boleh kami lakukan sepanjang hidup kami. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini juga boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh membawa setiap hati kami untuk rela memberi karena Engkau telah memberkati setiap hidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah diberkati kebenaran firman Tuhan. Katakan, amin. Silakan duduk. Persembahan boleh dijalankan. Sambil memberikan persembahan, pengumuman untuk minggu ini. Besok kita kembali, maksudnya besok minggu ya, bukan besok Senin. Besok minggu kita kembali berkumpul di tempat ini dengan mengisi formulir seperti minggu-minggu sebelumnya, sehingga teman-teman boleh sama-sama bersekutu di tempat ini. Dan besok minggu tentunya dengan keadaan yang sehat kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan juga kalau teman-teman mau mengikuti ibadah umum juga tersedia secara onsite di tempat ini dan juga secara online. Tepatnya di jam 9 pagi. Teman-teman juga boleh gabung bersama di GAB Miracle Center ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib dan luar biasa Tuhan. Dan karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, hari ini kami boleh tetap ada di tempat ini untuk memuji dan membesarkan, memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan, itu boleh menyenangkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan.
Biar itu benar-benar tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Setiap mereka yang sudah mengambil bagian pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami melayani Tuhan, ketika kami mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, upah kami tidak akan pernah jauh dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar setiap kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan damai sejahtera, yang memberkati kami dengan kasih karunia dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna atas setiap kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan, Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.